Purworejo, pimpinan DPRD Kabupaten Purworejo yakni Yofi Prabowo SH menyelenggarakan reses di wilayah Dapil Purworejo dan Kaligesing, lebih tepatnya diselenggarakan di Kampung Rengkelan RW 04 Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo pada Jumat malam tanggal 27 Mei tahun 2022. Kegiatan reses tersebut guna menyerap aspirasi masyarakat. Terima kasih, hadirin dimohon duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Yofi Prabowo selaku Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo, yang kami hormati Pak Abdurrahman selaku Ketua RW 04 Rengkelan, yang kami hormati Ibu Ketua PKK dan pengurus PKK RW 04, yang kami hormati ibu-ibu dan bapak-bapak warga khususnya RT 05 RW 04 Rengkelan, yang kami hormati dan kami banggakan teman-teman dari berbagai daerah yang memang dengan kerelaannya hari ini bisa hadir di tempat kami dari Kaligesing, Lanti, dari Padroso. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga sehat selalu, kakak panjangnya. Tidak lupa kami yang kami hormati dan kami banggakan teman-teman pemuda dari RW 04 yang selalu senantiasa tetap mendukung kami, serta yang kami hormati juga Mas Bram dan Pak Pokok selaku pengurus dari DPC Partai Demokrat Kabupaten Purworejo, dan bapak-bapak hadirin semua yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Saya salam hormat dari kami selaku tuan rumah. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita selalu menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana 2 tahun 2002 Dapil 1 Purworejo Kaligesing. Saya selaku tuan rumah yang pertama, saya menyampaikan terima kasih sekali atas kehadiran Bapak, Ibu, serta teman-teman semua di malam hari ini,
di mana di tengah kesibukan panjenengan semua bisa hadir di sini dan meluangkan waktu untuk kegiatan baik. Semoga itu menjadi amalan baik bagi panjenengan dan semoga mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Saya juga merasa berterima kasih sekali, di mana juga tadi sudah saya sampaikan, di luar teman-teman Brengkelan juga hadir juga teman-teman dari luar Brengkelan, dari KWC, dari Mudal, dari Padroso, dari Peranti, yang jauh Pak RW, dari Pak RW Peranti wonten juga hadir. Jadi semuanya memang pengen hadir sini dengan satu tujuan yang paling pokok, sebenarnya pengen lihat Pak Yopi, beliau ya Pak. Lihat Mas Yopi apa Mas Andi? Katanya pengen lihat Mas Yopi, ya. Monggo. Kalau ya saya tiap dilihat Pak, tapi Mas Yopi kemarin katanya dari teman-teman yang mungkin Brengkelan juga sebagian sudah kenal dengan Pak Yopi, tapi sebagian ada yang belum. Makanya malam hari ini saya berterima kasih sekali Pak Yopi juga kerso hadir di sini dan masih mengingatkan bahwa sedikit banyak Brengkelan juga pernah berpartisipasi buat panjenengan ya Pak. Jadi saya juga ini antusias dari warga, saya tidak bisa menghalangi. Jadi dari hari ini dari teman-teman dari ujung selatan nih, terima kasih Mas dari Sewah nih juga kerso hadir. Beliaunya ini Pak Yopi yang depan sendiri Pak. Itu. Jadi mungkin nanti bisa lebih mengenal Pak Yopi malam hari ini. Dari saya juga hanya bisa berpesan semoga pertemuan pada malam ini bisa menjadikan lebih menambah energi kita dalam masa-masa untuk lebih mengenalkan baik dalam hal ini saya ataupun Pak Yopi di masyarakat, untuk teman-teman yang sudah memang rela selama ini kita bersama-sama nih. Untuk untuk Bapak Ibu Brengkelan, saya juga berterima kasih sekali karena dari Bapak Ibu kita banyak belajar. Saya banyak belajar dari kampung ini. Kampung ini telah memberikan suatu warna bagi saya, sehingga saya juga bisa kenal dengan Pak Yopi dari Brengkelan nih. Berangkatnya dari Brengkelan. Dulu saya kalau tidak dari awal dari kampung ini juga mungkin saat ini saya juga belum bisa berkenalan dengan Pak Yopi. Jadi saya berterima kasih untuk warga Brengkelan yang masih tetap eksis. Semoga ke depan kita lebih kompak dan lebih maju baik apapun nih. Sekelumit dari saya itu mungkin nanti kalau saya banyak berbicara yang ditunggu Pak Yopi, nanti saya wis lek kondang turun Pak, mungkin gitu ya. Ini gongnya Pak Yopi nanti. Mungkin demikian dari kami. Banyak salah ataupun penyampaian kami dalam membuka ataupun menyambut, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga mohonkan maaf dari kami apabila kami dalam memberikan penyambutan ataupun saudara ini kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri sambutan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Andi selaku Pak RT juga yang tua di sini yang selalu kami hormati dan selalu kami banggakan, serta Bapak Ibu hadirin semua yang bisa rawuh pada kesempatan malam hari ini yang selalu kami hormati, dan juga dari rekan-rekan dari Jatirejo, dari Sewa yang masih lewat, Pak RW dari Meranti juga ada, terus dari Kelurahan Padroso juga bisa hadir. Tentunya kami mengucapkan terima kasih atas kerawuan panjenengan semua yang telah meluangkan waktunya bisa hadir pada silaturahmi kesempatan malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, tentunya perlu kami sampaikan bahwa kegiatan malam hari ini yaitu kegiatan reses anggota DPRD Purworejo. Jadi maksudnya reses itu masa istirahat DPRD untuk menyerap aspirasi di masyarakat. Jadi sudah menjadi kewajiban
anggota DPRD setiap 4 bulan sekali itu harus menyerap aspirasi masyarakat di wilayah dapilnya. Karena saya wilayah dapilnya Kecamatan Purworejo dan Kaligesing, tentunya saya juga punya kewajiban untuk turun ke masyarakat. Dan saat ini kami menunjuk untuk daerah Brengkelan untuk kami serap masalah aspirasinya, supaya nantinya saya juga bisa mengerti apa yang menjadi harapan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau anggota DPR itu enggak pernah turun ke masyarakat, berarti dia nggak bisa bekerja. Karena bekerjanya anggota DPRD itu ya karena turun ke bawah, karena mendengarkan apa yang menjadi harapan masyarakat, dan nantinya harapan tersebut diperjuangkan dalam rapat-rapat DPRD. Oke. Bapak Ibu sekalian, bahwasannya kami juga selalu mengucapkan terima kasih Bapak Ibu sekalian yang selama ini telah mendoakan dan mendukung saya. Karena saya tanpa didukung panjenengan kan juga nggak bisa jadi anggota juga, ya kan? Jadi karena Bapak Ibu sekalian dulu pernah mendukung kami, tentunya juga kami harus timbal balik memperhatikan apa yang menjadi harapan masyarakat. Jadi perlu diketahui bahwa setiap 4 bulan itu anggota DPRD harus melakukan reses. Jadi Januari, Februari, Maret, April itu masa persidangan pertama. Terus mulai Mei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang pertama, Bapak Ibu Prabowo Sarjana Hukum, saya Ibu Rafiq dari RT 4 RW 4. Saya mewakili dari pengurus PKKRB sekaligus pengurus Posyandu yang ada di RW 4 ini, bahwa melihat dari apa yang kami rasakan khususnya di prasarana dalam posyandu itu kami sangat minim sekali Pak, karena memang dari dinas kesehatan maupun dari puskesmas yang membawahi itu hanya beberapa sarana yang belum pernah disampaikan atau diberikan kepada kami selaku pengurus posyandu. Itu ada permainan anak, ada timbangan yang sekarang sudah usang. Kami saat ini sangat membutuhkan adanya timbangan yang baru Pak. Timbangan baru baik itu untuk yang berupa untuk balita yang masih belum duduk maupun yang sudah bisa duduk, yang biasanya berupa berbentuk kayak ayunan bebek itulah gitu. Dan yang kedua, kami membutuhkan untuk tempat buku-buku administrasi di posyandu itu banyak. Kemarin kita resip-resip banyak yang dimakan tikus karena memang lemarinya banyak yang bolong. Bolong itu bolong. Karena itu kami sangat berharap jika nanti Bapak ada kelebihan kelonggaran hati untuk posyandu kami, posyandu Anggur itu mohon yang agak kuat Pak, umpamanya etalase itu kan nggak mungkin untuk digerogotin tikus seperti itu ya Bu ya. Itu kami mewakili dari posyandu. Kemudian kami juga mewakili dari ibu-ibu ataupun bapak yang putra-putrinya sudah terdaftar sebagai calon penerima IP ya Pak, yang kemarin didata oleh Bapak Andi. Kami mengaturkan banyak terima kasih. Walaupun masih didata kami ayem Pak, walaupun itu realisasinya kapan kami tidak tahu, tapi dari itu semua kami berharap akan terrealisasi, termasuk baik itu dari anak-anak jenjang SD, SMP maupun SMA. Dan kami sangat berharap nanti ke depannya dari partai pengusung Bapak Yudi itu bisa mengupayakan untuk Kabupaten Purworejo itu untuk tingkat SMA bisa non biaya atau gratis juga. Itu harapan kami. Iya betul, itu bagus. Seperti itu yang kami harapkan. Itu harapan lebih dari kami.
kita semua. Itu yang saya aturkan. Sekali lagi banyak terima kasih Bapak atas aspirasi dan juga pengumpulan data yang sudah dikumpulkan oleh Bapak, yang di sini dikelola oleh Bapak Tuhati Andi. Untuk yang berikutnya, kami mewakili dari TPI Bina Insan Quran, Pak. Ini sekaligus saya borong ya Pak, biar mempersingkat waktu. Kami selaku salah satu pengelola ataupun ustazah yang ada di TPI Bina Insan Quran yang dulu bertempat di Jalan Bercinta Samso nomor ini apa, yang sebelahnya pembensin Selenggaran. Karena beberapa hal, apalagi kemarin itu ada pandemi yang sangat lama sekali, maka TPI mulai dari adanya pandemi pindah ke gubuk saya. Di situ kami mohon untuk sebagai pertimbangan bahwa pendidikan agama dan pendidikan umum itulah harus balance. Maka di sini kami banyak masih keterbatasan untuk mengenai TPI, Pak. TPI kami sudah terdaftar di Depak selama mulai tahun berdiri 2005, 7 Mei 2005 sampai sekarang, Pak. Alhamdulillah santrinya masih ada, masih berjalan dengan aktif. Kami jadi 2 season atau 2 kelompok untuk pagi dan sore karena keterbatasan tempat. Untuk saat ini kami sangat-sangat membutuhkan tambahan meja ataupun dampar, karena selama ini kami berusaha untuk membuat sarana itu sendiri supaya lebih nyaman untuk anak-anak santri. Kami membutuhkan meja, Pak, seperti meja per anak itu yang kecil-kecil atau bagaimana, monggo. Kami sangat membutuhkan meja yang satu. Terus papan tulis. Papan tulis sekarang yang ada itu masih jadul, Pak, yaitu pakai kapur, dan itu menurut kesehatan menimbulkan debu itu. Karena saya juga sudah matur ke depan, itu lebih baik untuk menggunakan yang sebangsal snowman atau apa. Jadi kami untuk saat ini belum punya sarana blackboard yang bisa ditulis dengan snowman atau sejenisnya, Pak. Seperti itu. Bisa untuk disurvei, untuk bisa tim Bapak bisa rawuh ke gubuk saya sebagai wujud dari realisasi nanti proposal yang harus kami buat itu apa saja. Kami mohon tindak lanjut, dan mungkin nanti untuk lebih efisiennya kami bisa mohon pengarahan dari Bapak Andi ya, karena kami terdekat dengan Bapak Andi. Itu merupakan tangan Bapak di wilayah sini, Pak. Untuk selanjutnya, untuk ibu-ibu PKK RW 04, alhamdulillah untuk setiap kegiatan itu sudah bisa mengikuti, Pak, untuk di kalangan kelurahan dan alhamdulillah untuk buku-buku administrasinya kami juga sering menang, Pak. Jadi aplaus untuk ibu-ibu PKK RW kita. Beliau di bawah naungan Ibu RW kita semua bisa bekerja sesuai dengan harapan, baik itu yang bersifat di kalangan wilayah maupun di tingkat kelurahan. Untuk PKK RW 04 sepertinya untuk saat ini belum ada yang kami keluhkan, Pak, kecuali nanti kalau ada memang harus ada, dan kami butuh perimbangan dari segi Bapak ataupun dari partai Bapak, nanti kami hadirkan juga mengusul, Pak. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelancangan. Tumpang sok apabila saya matur kurang susilo, kurang sopan, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru qouli hadza billahi taufiq wal hidayah. Rafi. Telah menyampaikan aspirasinya.
Yang pertama, kami akan menjawab tadi aspirasi dari Pak RW terkait untuk pembangunan jalan setapak dan saluran irigasi kita ya. Terkait dengan aspirasi tersebut Bapak, nanti kami akan berkoordinasi dengan kelurahan ya. Karena wilayah kelurahan Purworejo padat ya. Jadi terkait dengan pembangunan juga harus terintegrasi dari wilayah-wilayah lainnya. Karena nanti kalau yang dibangun cuma di RW sini, yang RW sebelah pasti akan terkendala. Apalagi terkait dengan saluran irigasi. Saya juga masih ingat dulu sekitar 4 tahun yang lalu bahwa Kelurahan Purworejo mendapatkan bantuan dari pembangunan kawasan kumuh dari provinsi. Dulu kami usulkan itu dapat bantuan sekitar 6 miliar. Ada 2 kelurahan yang mendapatkan bantuan, yaitu Kelurahan Purworejo dan Kelurahan Bangrejo. Dan di Kelurahan Bangrejo mendapatkan bantuan sekitar 3 miliar. Jadi harapan kami nanti di kelurahan ini akan kami koordinasikan dengan pemerintah kelurahan supaya bisa kami akses bantuan yang nilainya besar. Karena kami melihat bahwa wilayah di Kelurahan Purworejo ini sangat luas, sangat padat, dan tentunya program pembangunan juga harus terintegrasi dan harus menyeluruh di situ. Jadi ada beberapa pos kegiatan yang menjadi program dari Kementerian Desa atau juga program pembangunan kotaku juga di situ ada. Kemarin sempat 2 tahun yang lalu sebelum COVID itu di wilayah daerah Pandewe pernah akan ditata akan dibangun rumahnya, diperbaiki lingkungan, tapi ada salah satu warga yang menolak. Akhirnya tidak bisa realisasi. Padahal itu yang menolak warga. Benci. Tapi mereka ada ketakutan. Boleh dibangunkan pemerintah, terus rumahku tadi cilik. Ada kan tujuannya kita pusatkan supaya bisa menata dan lingkungan tersebut bisa menjadi lingkungan yang bersih yang sehat. Itu ada yang rumahnya, ada beberapa bangunan infrastrukturnya juga. Jadi juga kami sampaikan supaya masyarakat bisa lebih peduli terhadap lingkungannya apabila ada program-program yang diluncurkan dari negara atau pemerintah supaya masyarakat juga bisa bertanggung dengan baik. Jadi negara pun tidak akan merugikan rakyatnya. Jadi kadang ada ego-ego personal masyarakat yang masih terkesan kaku, masih mementingkan pribadinya masing-masing. Terus yang kedua tadi terkait dengan harga-harga bahan pokok yang melambung seperti harga minyak. Terus singkatan Pak RW bahwa kemarin sudah kita lanjuti terkait dengan mafia minyak goreng. Memang di situ ada oknum yang nakal, yang harusnya kuota minyak goreng itu diperjualkan di dalam negeri, tapi kepada para pengusaha dilarikan ke luar negeri dikarenakan harga internasionalnya naik. Jadi prinsipnya pengusaha ini kan yang penting dapat untung sebanyak-banyaknya. Tapi harusnya kita juga ada undang-undangnya. Kebutuhan lokal, kebutuhan dalam negeri kan harus tercukupi dulu. Bila mana kebutuhan dalam negeri itu tercukupi, itu sisanya boleh dijual ke pihak luar negeri. Dan kemarin sudah ditangkap Bapak, ada 3 calon tersangka, ya, itu dari Sekretaris Dirjen Kementerian Perdagangan, ya, itu karena dia melanggar aturan dan memanfaatkan keuntungannya untuk memberikan para pengusaha. Jadi mudah-mudahan dengan ditemukannya oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab, mudah-mudahan terkait permasalahan yang bisa segera teratasi. Karena bahwa Indonesia ini kan penghasil
kelapa sawit terbesar. Kenapa kok kurangnya betul kita kita punya banyak kelapa sawit, kok nyatanya masyarakatnya kangen mencari harganya. Ya, setelah ditelusuri memang banyak para pengusaha dan promotor yang bermain. Mereka menjualnya di negara ke luar negeri karena harga internasional sangat tinggi. Mudah-mudahan harga kita dengan ditemukannya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini bisa menjadikan efek jerah kepada pengusaha yang lain. Dan insya Allah pemerintah daerah juga selalu menyampaikan masukannya, menyampaikan kebutuhan harga apa, kebutuhan sehari-hari sembako, supaya sembako ini bisa mencukupi kebutuhan di masyarakat Purworejo. Terus yang kedua terkait bantuan tidak tepat sasaran seperti BLT, PKH dan sebagainya. Kita mengatakan bahwa setiap tahunnya itu dari Dinas Sosial Kabupaten Purworejo itu selalu melakukan update data, perubahan data pastinya. Setelah data itu disampaikan di Kementerian Sosial, masih muncul lagi data-data lama yang baru. Ada juga orang yang sudah meninggal dunia masih terdata. Berarti kan tidak ada update, tidak ada perubahan. Setelah ditelusuri itu juga kewenangan dari BPS, Badan Statistik, itu yang mereka tidak bekerja secara maksimal. Karena kami pernah mendampingi dari DPRD mendampingi Dinas Sosial untuk konsultasi di BPS Pusat Bapak. Kami menanyakan kenapa data update ini yang kami usulkan dari daerah kembali lagi masih muncul data lama. Nah, ini yang kami tidak merasa sejalan bahwa jawaban dari BPS, jawaban lama, jawaban tradisional, bahasanya karena kurangnya anggaran dari BPS pusat, terus tidak bisa menangani. Kan lucu ya. Dan kita teman-teman Dewan juga dulu menyampaikan kalau memang tidak ada update datanya, kantor BPS nggak usah ada, gitu. Untuk tugasnya dan kewenangan dari BPS, tapi BPS sendiri mengabaikan kewajibannya. Tapi kemarin dan beberapa gubernur Bapak, itu beberapa gubernur seluruh Indonesia sudah berkomitmen bahwa nanti update data harus dilakukan dari pemerintah terkait, dari Pak RT, Pak RW berkoordinasi dulu dengan kelurahan atau desa supaya nanti data itu diusulkan dari bawah, tidak dari atas. Kalau kemarin kan dari atas, di atas punya bantuan, punya data disampaikan ke daerah dan data itu tidak pas. Karena kondisi masyarakat di negara kita setiap saat bisa berubah nasibnya. Yang sekarang miskin mungkin tahun depan bisa kaya, yang saat ini kaya tahun depan bisa miskin. Ya. Karena kita kan nggak tahu, mungkin orang yang kaya terus terjadi musibah, kebakaran dan sebagainya, jadi miskin bisa terjadi. Dan yang miskin juga bisa berubah hidupnya lebih sejahtera. Jadi kami punya pandangan bahwa setiap tahun itu update data harus selalu dilakukan, dan itu juga perlu peran serta dari masyarakat. Ya. Memang juga dulu ada beberapa daerah yang mereka memperjuangkan data sesuai dengan kemampuan pribadinya pejabat wilayah. Misalkan Pak RT ngusulke kai koncoku, kai sedulurku, itu juga banyak terjadi juga. Karena kami juga menemukan beberapa di wilayah juga. Ya. Jadi kan mohon juga Bapak Ibu masyarakat juga nantinya bila mana ada perubahan data juga bisa menyampaikan masukan, menyampaikan kritikannya, menyampaikan usulannya supaya data kemiskinan ini betul-betul bisa tepat sasaran.
yang memang betul-betul kurang mampu, tidak mampu, harapannya harus diusulkan dan harus bisa mendapatkan bantuan. Ya. Kami juga proaktif semua, dan nanti terkait dengan update data menjadi tugas kita. Terus ya sama arsip ya Bu. Ya, kami tadi mendengar bahwa dari Posyandu sini dan dari TPK pernah mendapatkan juara administrasi. Ya, kami mengapresiasi Bu atau nuwun atas kiprah perjuangan Ibu sekalian dan bisa memajukan wilayahnya. Dan nanti terkait dengan Posyandu, kami akan berkoordinasi terus dengan dinas kesehatan, ya, supaya apa yang menjadi usulan terkait bantuan-bantuan dari Posyandu segera untuk dicukupi. Ya. Karena itu juga sangat penting Posyandu yang ada di wilayah RW atau RT, dan juga dari TPK Bina Insan Quran. Ya. Kebutuhannya meja, papan tulis ya. Meja papan tulis ya. Insya Allah nanti kalau terkait dengan meja papan tulis, insya Allah nanti akan kami perjuangkan dengan bagian kesah dari bagian kesah pemerintah daerah Kabupaten Projo, dan mungkin juga kami dari saya juga bantuan-bantuan kecil dulu. Jadi kami juga punya alokasi bantuan dari pimpinan DPRD. Ya, kami ada bantuan-bantuan kecil yang nanti bisa kami mengajukan sekedar untuk membeli timbangan atau meja bisa diusulkan. Ya. Karena kami punya kesadaran dari pimpinan DPRD Kabupaten Projo. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian terkait tadi dua penanya yang memberikan aspirasinya. Mungkin juga terkait dengan PIP yang tadi disampaikan Ibu. Kemarin memang sudah didata oleh Mas Amin. Insya Allah dalam waktu dekat Bapak Ibu sekalian. Karena menurut pengalaman tahun yang lalu itu di akhir Agustus bantuan itu sudah bisa terrealisasi. Tapi memang kemarin ada perubahan regulasi dari Kementerian Pendidikan bahwa untuk siswa-siswi yang kelas 6 SD, kelas 3 SMP, dan kelas 3 SMA periode yang kemarin belum bisa diusulkan. Nanti bisa diusulkan di tahun anggaran berikutnya. Ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya usulan kemarin yang kelas 3 atau kelas 6 untuk tahun ini belum bisa diusulkan. Ya. Nanti nunggu yang tahun berikutnya. Dan kemarin juga kami dengan ini Butaken, Ibu, kami 2 tahun yang lalu ya, kami membantu di SD Brengkelan. Itu ada sekitar yang terrealisasi 170. Betul. Kemarin yang diusulkan dari SD Brengkelan bisa keluar untuk 170 siswa. Ya, di Brengkelan. Dan nanti ke depan kami juga ingin masyarakat juga proaktif, mungkin dari wilayah lain, dari Jatirejo, terus Meranti, Patuloso, nanti bisa diusulkan. Paling enggak kalau jenengan enggak punya putra atau putri, kan punya tetangga atau punya saudara yang kurang mampu, bisa diusulkan bantuannya nih. Paling enggak kita kan bisa berbuat untuk lingkungan kita, biar lingkungan kita bisa memberi bantuan. Mungkin itu Bapak-Ibu sekalian, dan mungkin ada lainnya yang akan sampaikan dari bapak-bapak di sini mungkin. Tadi Pak RW menyampaikan bahwa Pak RT Pak RW ini gone kesah Selalu dipaidu, api yo dikritiki, opone elek bisa dikutuk gimana. Ya, jadi Pak RW memang namanya pemimpin, tokoh masyarakat itu kan tempatnya bernaung, tempat mudoroso masyarakat. Jadi memang semua kebijakan itu, walaupun kebijakan itu baik, kadang-kadang penafsiran dari masyarakat itu berbeda, Pak. Jadi
Jadi kita juga harus legowo, harus sabar di dalam ngomong masyarakat. Susah dowo. Nah, susah harus dowo. Saya pun juga begitu Pak RW. Saya tuh kadang bisa membantu 1, 2, 3 sampai 4 kali. Tapi sekali saya nggak bisa bantu, mesti Pak itu macam-macam. Wah kayak kulit medit ya. Padahal selama 4 kali sudah bantu terus. Kan bagian-bagian kami juga terbatas. Dan kami kan juga saya gulirkan ke wilayah lain supaya bisa merata. Tapi kadang mindset pola pikir masyarakat yang seperti itu kan pinginnya dia terus yang dibantu. Nah kalau saya membantu si A terus, yang si B nggak kita bantu kan juga kasihan, gitu. Nah, itu semuanya itu memang terkait dengan watak dan karakter. Iya Bapak, kita juga harus legowo, harus jebar lebih dan dobo susi. Tadi memang salah satu risiko baru namanya seorang pemimpin itu harus siap dikritik. Kadang aja disanjung, pas disanjung langsung didemo. Nah, jadi memang harus siap segalanya, ya jelas namanya seorang pemimpin harus siap segalanya dan tanggung jawabnya juga sangat berat. Ya, namanya Pak RT ini kan ujung tombak dan ujung tombol. Gitu. Biasanya masyarakat berpikir RT RW, tapi kalau udah di RT RW nggak mau, gitu Pak. Itu sering terjadi di wilayah saya di Banjarjo pun juga sama. Kalau ada Pak RT, ada Pak RW, mereka selalu mengkritisi. Tapi setelah ditunjuk menjadi pemimpin, menjadi Pak RT atau Pak RW juga nggak mau. Nah, kadang-kadang mereka selalu memprovokasi, selalu mengkritiki hal-hal yang kurang pas. Padahal namanya manusia kan gak ada yang sempurna. Tidak mungkin manusia itu ada yang sempurna. Pasti ada titik celah kesalahannya. Gitu. Nah ini juga ada mohon Pak RW juga dengan besar hati. Ya Pak RW, pokoknya Pak RW punya keinginan yang baik, bisa bekerja dengan amanah. Nanti yang menilaikan dan memberi amalkan bisa Allah. Ya, jadi amalkan panjenengan di dalam memimpin warga supaya warga lebih jadi baik lagi. Ya itu, monggo selanjutnya mungkin aspirasi dari warga sudah disampaikan semua pada anggota Dewan Bapak Yofi Prabowo. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dari Bapak itu sekalian semuanya bisa terrealisasi di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Dari saya kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dari awal hingga akhir tentunya banyak kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak itu semuanya. Saya lahir batin minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak kasih sarasian dipersilakan. Apabila masih ada keperluan lain dari Bapak Andi dan juga yang ada di sini, hanya bisa mengucapkan syukur mugi rahayu sami ing pinangi. Matur nuwun awit sedaya kami kadosaken. Mungkin kita foto bersama dari tim teman-teman tinggi, foto sebentar ya dari dia. Sekitar.
Yuk, siap. Ah, ngopi tuh. Kena di wae ngopi nih.